Tahun 1947, sebuah kapal induk besar berlayar dengan cepat menuju tanah Palestina. Kapal ini membawa ratusan ribu manusia yang penuh harapan, dengan harapan mereka dapat diterima oleh penduduk setempat. Harapan itu disambut meskipun tak semua suka pada kaum satu ini. Meski begitu, setidaknya mereka para imigran ini selamat dari kekejaman dunia yang mereka rasakan selama ini. Namun, apa yang dibalas kepada Tuhan yang menerima mereka sebagai tamu? Wajah penuh harapan dan iba berubah menjadi liar tanpa rasa malu. Siapa mereka ini dan apa tujuannya? Simak dan inilah sejarahnya. نرغد هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد ومما ما استكنا عزة فينا وسكنا. Zionisme adalah pergerakan nasional yang merupakan pembentukan negara Yahudi merdeka di tanah yang dijanjikan. Istilah Zionis ini berasal dari kata Ibrani yang mengacu pada Gunung Zion, sebuah gunung kecil dekat Al-Aqsa. Sebenarnya, apa tujuan mereka? Menginginkan tanah Palestina dengan dalih tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Sebelum itu, mari kita jelaskan sejarah masa lalu bangsa yang mengaku paling layak dan disayang Tuhan ini. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan siapa yang pertama sekali memasuki tanah Palestina, yakni bangsa Arab yang dikenal dengan Kan'an bin Ham bin Nuh alaihissalam. Anak cucu mereka menempati tanah ini. Beberapa tahun berikutnya, orang-orang Filistin yang berlabuh ke tanah ini. Bani Israel baru bisa masuk ke tanah Palestina setelah melewati pertarungan yang mematikan di bawah sang pemimpin Nabi Yusha bin Nun. Periode kegemilangan ini berlanjut dengan takluknya bangsa Filistin oleh kehebatan tentara Israel di bawah komando Talut dan berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut oleh seorang pemuda yang kelak menjadi seorang raja besar serta nabi mulia, yakni Nabi Daud alaihissalam. Puncak kejayaan Bani Israel pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang dikenal dengan negara superpower pada masa itu selama beberapa tahun lamanya, hingga Allah mewafatkan Nabi mulia ini dan masuklah periode berikutnya, yakni periode perpecahan. Kerajaan Yahudi terpecah menjadi dua kerajaan besar, yakni kerajaan Israel yang berada di utara Palestina dan kerajaan Yahuda yang berada di selatan dan beribu kota di Al-Quds. Kerajaan Israel sendiri hanya berumur 200 tahun setelah diruntuhkan oleh kerajaan Assyria. Raja Assyria, Sarjun II, memindahkan warga Yahudi ke Haran, Al-Kabur, Kurdistan, dan Persia, dan mengganti dengan bangsa Armenia, hingga bangsa dari kerajaan ini tak tersisa. Bisa dikatakan kerajaan Israel keturunan 10 asbat dari Nabi Yakub alaihissalam. Kerajaan Yahuda sendiri berumur lebih lama, yakni kurang lebih 337 tahun. Kerajaan ini bisa dibilang tidak kokoh, serta lemah, karena sering dikendalikan oleh kerajaan besar, seperti Mesir, kerajaan Yahuram, dan kerajaan Assyria di masa Sarjun II. Penderitaan tidak sampai di situ, bangsa ini juga dibumi hanguskan oleh kerajaan New Babylon yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Bahkan Haikal Sulaiman tak luput dari target kerajaan New Babylon ini. Lebih dari 40.000 orang-orang Yahudi dibawa ke Irak dan sisanya melarikan diri ke Mesir. Bisa dikatakan kerajaan Bani Israel ini hanya berkisar lebih kurang 4 abad dan mereka tidak menguasai sepenuhnya kawasan Palestina, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja. Penjajahan mereka tak cukup sampai di sini saja. Bahkan bangsa ini juga merasakan kehadiran Persia yang kala itu sangat kuat di bawah Raja Agung Cyrus, tidak seperti Babilonia dan Assyria
kerajaan Persia memperlakukan mereka dengan baik dengan memberikan hak-hak mereka atas Palestina. Sebagian orang-orang Yahudi lebih memilih Irak dikarenakan tanahnya yang subur dan hanya sebagian kecil yang kembali ke Palestina dan hidup tenang di bawah pemerintahan Raja Cyrus, dan mereka diberikan wilayah otonomi khusus yang luasnya tidak lebih dari 4,8%. Selanjutnya bangsa ini kembali ditindas oleh Yunani dan dipaksa untuk menyembah tuhan-tuhan mereka. Sempat terjadi perlawanan terhadap orang-orang Saluki, puncaknya di masa Alexander Jenius tahun 1603 sebelum Masehi. Setelah Yunani, bangsa Yahudi terus mengalami penindasan yang memilukan. Puncaknya setelah negeri mereka kedatangan tamu tak diundang, yakni bangsa Romawi tahun 63 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi yang tidak terima melakukan perlawanan, namun mereka malah dihancurkan oleh Romawi. Bahkan Haikal Sulaiman yang telah dibangun dihancurkan kembali. Orang-orang Romawi juga merusak Al-Quds dan melarang orang-orang Yahudi masuk ke dalamnya. Hal ini terjadi hingga tahun 132 Masehi. Bahkan Raja Adrian menghancurkan kota Yerusalem dan mendirikan kota mereka dengan nama Aelia Capitolina. Pelarangan ini terus berlanjut hingga tahun 200 Masehi, dan yang boleh masuk hanya mereka orang-orang Nasrani. Dari tahun ke tahun bangsa ini mengalami penindasan dan keburukan dari orang-orang Romawi. Sebagian dari mereka memilih bertahan, sebagian menjadi penjilat penguasa, dan sebagian hijrah hingga ke Madinah karena mereka faham bahwa sebentar lagi Nabi akhir zaman akan muncul dan menyelamatkan mereka. Ya, beliaulah Nabi Muhammad SAW. Tapi apa daya, bebal tetaplah bebal. Mereka malah memusuhi Rasulullah SAW hanya karena Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Tentunya ini hanya alasan semata. Sejarah membuktikan tidaklah kaum yang paling banyak diutus para nabi melainkan Bani Israel. Tapi bangsa yang mengaku pilihan Tuhan ini justru membunuh utusan Tuhan, sebagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Zakaria, Yahya, bahkan mereka hendak menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah menghancurkan makar mereka dan membalas mereka dengan pembalasan yang luar biasa, yakni dikirimkannya hamba-hamba yang brutal kepada kaum yang brutal. Sejarah juga mencatat bagaimana mereka menghabisi Nabi Hazkiel hanya karena Nabi tersebut melarang mereka dari kemungkaran. Selanjutnya Nabi Asya bin Amus yang dizalimi oleh raja mereka yang bernama Mansi bin Hazkia. Nabi Armia dirajam oleh mereka setelah Nabi tersebut melarang untuk tidak berbuat kerusakan. Segala kerusakan ini telah pun dibahas di kitab mereka sendiri, sebagaimana Talmud menjelaskan kejatuhan dan hancurnya negara mereka. Tidak lain kecuali akibat dosa-dosa Bani Israel yang sudah melampaui batas, dan puncaknya melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Tuhan. Nabi Yeremia juga mengatakan kepada Nebukadnezar setelah ia menghancurkan Haikal Sulaiman, "Jangan kau mengira hanya dengan kekuatanmu kau mampu mengalahkan bangsa pilihan Allah. Sesungguhnya akibat dosa-dosa mereka lah yang telah menggiring mereka kepada siksa ini." Taurat juga menjelaskan dosa-dosa Bani Israel yang sudah melampaui batas dan sebagai sebab jatuhnya kerajaan mereka. Hal ini disampaikan oleh Nabi Asya. "Celakalah umat yang bersalah, bangsa yang keras kepala dan berdosa, keturunan pelaku kejahatan, anak-anak pembuat kerusakan, lagi meninggalkan Tuhan, meremehkan kesucian Israel, berpaling ke belakang, dan tanah Palestina ternoda di bawah penduduknya karena mereka melanggar syariat, mengubah kewajiban, dan mengingkari janji abadi. Dan kini mereka dengan wajah yang tidak bersalah meminta kembali tanah suci para nabi yang selama beberapa dekade mereka tidak mampu mengemban risalah serta kewajiban-kewajibannya dengan dalih tanah nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi lupa bahwa orang-orang Arab adalah anak cucu Adnan, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah doa Nabi Ibrahim kepada Allah ketika beliau meminta agar kepemimpinan diserahkan kepada anak keturunannya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan memberikan kekuasaan kepada keturunannya. Namun Allah juga menerangkan bahwa Allah tidak akan memberikan hal tersebut
kepada orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah, ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Pertanyaannya, segala kezaliman, kekufuran, penentangan syariat, dan kerusakan di muka bumi, tidakkah semua itu telah dilakukan oleh Bani Israel? Jika mereka mengklaim dengan alasan ras dan negara yang pernah terbangun di Palestina, maka pertanyaannya, mampukah mereka membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Bani Israel yang pernah hidup di Palestina ribuan tahun yang lalu? Justru pernyataan ini dibantah oleh sejarawan. Seorang sejarawan yang bernama Arthur Koestler telah melakukan riset ilmiah mengenai mereka. Ia menunjukkan hasil yang dituangkan di dalam bukunya, bahwa mayoritas orang-orang Yahudi yang hidup sekarang ini bukanlah dari keturunan Bani Israel yang pernah hidup di Palestina. Bahwa Yahudi yang hidup sekarang ini, mereka dari keturunan Yahudi Khazar, dari kabilah Tartar kuno, yang hidup di kawasan Kaukas, yang pada abad ke-6 Masehi mereka mendirikan kerajaan sendiri di wilayah barat laut, dari Laut Khazar atau Kaswin. Pada abad ke-8, kerajaan ini mengalami Yahudisasi. Raja kerajaan ini yang bernama Polan masuk Yahudi pada tahun 740 Masehi. Kerajaan Khazar ini jatuh pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 di tangan kekuatan aliansi Rusia dan Bizantium. Selanjutnya, orang-orang Yahudi menyebar di Rusia, Eropa Timur, dan Eropa Barat. Sebagian dari mereka menetap di bumi Andalusia pada masa pemerintahan Islam. Setelah Andalusia jatuh ke tangan penjajah Spanyol, mereka, orang-orang Yahudi, ramai-ramai hijrah ke wilayah Afrika Utara hingga mereka mendapatkan perlindungan kasih sayang dari kaum muslimin di sana. Begitulah realitanya, bahwa secara historis Yahudi tidak pernah menguasai Palestina kecuali hanya sebagian kecil wilayahnya, dan itu hanya berlangsung tidak lebih dari 4 abad atau 400 tahun. Sementara umat Islam sudah memerintah dan menguasai wilayah Palestina secara total selama lebih dari 1200 tahun. Sedangkan penduduk asli Palestina dari bangsa Kan'an dan mereka yang berasimilasi dengan orang-orang Kan'an sejak 4500 tahun lalu hingga sekarang tidak pernah keluar dari Palestina sepanjang zaman. Merekalah yang pernah menjadi Nasrani pada zaman kerajaan Romawi, dan mereka pula yang masuk Islam setelah itu. Tinggallah Palestina tetap menjadi tanah mereka, negeri Palestina tetap menjadi negeri mereka, sedangkan orang-orang Yahudi, mereka telah terputus hubungannya dengan Palestina selama 1800 tahun, atau kurang lebih antara tahun 135 sampai 1948 Masehi. Dan dari paparan sejarah ini, kita atau mereka tinggal menjawab siapa yang memiliki hak atas tanah Palestina. Semoga akal digunakan untuk menjawab ini.